Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Friska Yustika dari kelompok 4, angkatan 104, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu-isu yang terjadi di instansi kerja yang berkaitan dengan tugas agenda 3, yaitu manajemen ASN dan juga Smart ASN. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan ASN yang profesional dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam undang-undang tersebut terdapat dua jenis pegawai aparatur sipil negara. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun perbedaan yang bisa kita lihat antara PNS dan P3K. Yang pertama adalah PNS menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan untuk P3K melaksanakan tugas pemerintah. Dan yang kedua, PNS diangkat secara tetap, sedangkan P3K diangkat dengan perjanjian kerja atau waktu. Selain itu, terdapat juga fungsi dari seorang ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang ASN, sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Smart ASN sendiri memiliki definisi, yaitu ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu untuk beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, ASN memerlukan kemampuan yakni literasi digital. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab dengan berpedoman pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar yang berlaku. Kemudian kita masuk dalam proses identifikasi isu. Ada 3 isu yang saya angkat dan juga terjadi di instansi tempat saya bekerja. Yang pertama adalah belum optimalnya pengumpulan dokumen untuk syarat pencairan dana PPM pada perguruan tinggi penerima hibah dikti di LL Dikti 14. Yang kedua, tidak tersedianya data penelitian dengan pembiayaan secara mandiri oleh perguruan tinggi di LL Dikti 14. Yang terakhir, belum tersedianya data haki yang dimiliki oleh perguruan tinggi di LL Dikti 14. Untuk ketiga isu tersebut, mengapa saya mengambil? Karena hal tersebut berdasarkan observasi dan juga wawancara yang saya lakukan dengan bagian akademik kemahasiswaan serta sistem informasi di wilayah LL Dikti 14.
Analisis dari dampak yang terjadi bila isu-isu tersebut dibiarkan secara berlarut-larut. Yang pertama adalah isu mengenai belum optimalnya pengumpulan dokumen syarat pencairan dana PPM pada perguruan tinggi penerima hibah dikti di LL Dikti 14. Untuk kondisi isu tersebut, saat ini pengumpulan dokumen penelitian sebagai syarat pencairan dana masih dilakukan secara manual oleh operator penelitian di LL Dikti 14. Hal itu mengakibatkan ketidakrapihan dan juga ketidakefektif dan efisiennya dari dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh para peneliti penerima hibah dikti. Selain itu, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penelitian juga menjadi tidak safety, dikarenakan dokumen tersebut dapat dilihat dan diakses oleh banyak orang. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis dampak, yaitu tentang tidak tersedianya data penelitian dengan pembiayaan secara mandiri oleh perguruan tinggi di wilayah LL Dikti 14. Untuk saat ini, bagian akademik, kemahasiswaan, serta sistem informasi hanya memiliki data-data penelitian penerima hibah dikti saja. Adapun untuk penelitian yang dilakukan dengan pembiayaan secara mandiri ataupun penelitian di luar Kemendikbudristek, belum ada pelaporan data atau dokumen dari perguruan tinggi yang berada di LL Dikti wilayah 14. Adapun ketidakadaan dari dokumen ataupun data mengenai penelitian pembiayaan secara mandiri mengakibatkan terbatasnya dalam peningkatan mutu pendidikan dari perguruan tinggi dan juga fungsi dari LL Dikti sendiri, yaitu sebagai pengelola informasi perguruan tinggi. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 35 tahun 2021, terdapat beberapa fungsi dari LL Dikti, yaitu salah satunya sebagai pengelola informasi mengenai perguruan tinggi. Diharapkan melalui adanya data mengenai penelitian pembiayaan secara mandiri menjadi sarana pelaksanaan kedudukan dan peran PNS dalam mendukung dan mewujudkan smart governance yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis dampak isu yang terakhir yaitu belum tersedianya data haki yang dimiliki oleh perguruan tinggi di LL Dikti 14. Sama dengan isu sebelumnya, bagian akademik, kemahasiswaan, serta sistem informasi belum juga memiliki data-data mengenai haki yang dimiliki atau yang didaftarkan oleh perguruan tinggi di wilayah LL Dikti 14. Adapun ketidakadaan data dan dokumen juga membuat bagian akademik dan juga sistem informasi tidak bisa melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan serta untuk meningkatkan hasil penelitian yang bisa didaftarkan sebagai haki, di mana haki tersebut diharapkan bisa menjadi pengembangan kesejahteraan dari sivitas akademik yang bersangkutan dan juga masyarakat yang berada di wilayah tanah Papua. Kemudian kita masuk dalam metode pemilihan isu prioritas menggunakan metode penilaian isu. Adapun metode penilaian isu yang pertama adalah menggunakan metode APKL. APKL sendiri terdiri dari aktual, problematik, kehalayakan, dan juga layak. Dari ketiga isu yang sudah disebutkan sebelumnya, ada dua isu yang memenuhi syarat atau indikator dari APKL. Yang pertama adalah belum optimalnya pengumpulan dokumen untuk syarat pencairan dana PPM pada perguruan tinggi penerima hibah dikti di LL Dikti 14. Yang kedua, isu yang memenuhi syarat indikator APKL adalah belum tersedianya data haki yang dimiliki oleh perguruan tinggi di LL Dikti 14. Setelah kita mendapatkan isu prioritas dari metode USG, dilanjutkan dengan metode penilaian isu berikutnya yaitu fishbone diagram. Di dalam metode fishbone diagram terdapat tulang-tulang ikan yang berlaku sebagai faktor-faktor penyebabnya belum optimalnya pengumpulan dokumen untuk syarat pencairan dana PPM
pada perguruan tinggi penerima hibah dikti di LL Dikti 14. Faktor-faktor yang dapat kita temukan yaitu faktor material, mesin, dan juga metode. Dan setelah kita mendapatkan isu prioritas dari metode USG, dilanjutkan dengan metode penilaian isu berikutnya yaitu fishbone diagram. Di dalam metode fishbone diagram terdapat tulang-tulang ikan yang berlaku sebagai faktor-faktor penyebabnya belum optimalnya pengumpulan dokumen untuk syarat pencairan dana PPM pada perguruan tinggi penerima hibah dikti di LL Dikti 14. Faktor-faktor yang dapat kita temukan yaitu faktor material, mesin, dan juga metode. Dari faktor material terdapat penyebab yang mengakibatkan tidak optimalnya pengumpulan dokumen. Yang pertama adalah terbatasnya penggunaan aplikasi yang tersedia saat ini oleh peneliti dan LL Dikti, di mana terdapat suatu aplikasi dan aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh dosen peneliti penerima dana saja, baik operator penelitian di LL Dikti maupun operator di perguruan tinggi tidak bisa mengakses ataupun memantau dokumen-dokumen apa saja yang sudah di-upload oleh dosen peneliti penerima dana. Yang selanjutnya adalah faktor men, di mana operator penelitian di LL Dikti masih melakukan proses pengumpulan secara manual. Hal itu menyebabkan tidak efisien serta rapihnya dari dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh para peneliti kepada operator penelitian. Yang ketiga adalah faktor mesin, mengenai belum adanya media upload dan juga media simpan untuk dokumen yang digunakan sebagai syarat pencairan dana, diakibatkan oleh aplikasi yang saat ini tidak bisa diakses oleh operator penelitian sehingga tidak bisa mengecek dan juga memantau dokumen-dokumen apa saja yang sudah dibuat dan juga dikirimkan sebagai syarat pencairan dana. Yang terakhir adalah faktor metode. Proses pengumpulan saat ini yang dilakukan oleh operator penelitian menghabiskan waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang diberikan oleh para peneliti penerima dana hibah dikti di LL Dikti 14. Setelah kita menemukan faktor-faktor penyebab dari belum optimalnya pengumpulan dokumen untuk syarat pencairan dana PPM pada perguruan tinggi penerima hibah dikti di LL Dikti 14, terdapat gagasan kreatif yang bisa kita lakukan nantinya terhadap isu tersebut, yaitu dengan pemanfaatan teknologi layanan penyimpanan data secara online, di mana layanan penyimpanan data tersebut sebagai sarana unggah dokumen dan juga penyimpanan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pencairan dana. Adapun untuk teknologi layanan penyimpanan tersebut hanya bisa diakses oleh operator penelitian dan juga kepala LPPM yang telah memberikan data dan juga email yang bersangkutan untuk didaftarkan dalam layanan penyimpanan data tersebut. Selain itu, layanan penyimpanan data itu juga dapat diakses oleh kepala LPPM ataupun operator penelitian di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat mengefisienkan waktu dan juga kerapihan dari dokumen-dokumen yang diupload oleh dosen peneliti secara mandiri. Selain itu, melalui gagasan kreatif tersebut juga sebagai pelaksanaan dari kerangka kerja literasi digital, yaitu bagian digital skill dan juga digital safety. Demikian presentasi mengenai analisa isu yang terjadi di instansi kerja dan berkaitan dengan tugas agenda 3 yaitu manajemen ASN dan juga smart ASN. Terima kasih.